Ya oh asiknya menikmati malam, indah pantai, indah laut, suasana sunyi. Ya oh asiknya menghabiskan malam. Pengertian uang menurut Edwin Roberts, menurut Edwin Shapiro, uang adalah suatu benda yang umum diterima oleh masyarakat untuk pembayaran pembelian barang, jasa, dan barang berharga. Selain itu juga melunasi utang. Menurut menurut Dennis Robertson, uang adalah sesuatu yang diterima dalam pembayaran untuk mendapatkan barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raka Fadriaryono, absen 28 dan 103. Saya akan membahas tentang sejarah uang. Sejarah uang dimulai dengan sistem barter pada tahun 9000 sampai 6000 sebelum Masehi dengan ternak dan gadung sebagai uangnya, lalu beralih ke uang komoditas. Nah, pertukaran komoditas yaitu menggunakan barang yang langka dan diminati banyak orang seperti kulit kerang, dan itu adanya tahun sekitar 1200 sebelum Masehi di Tiongkok. Kemudian uang koin pertama pada tahun 600 sebelum Masehi oleh bangsa Lydia, hingga uang kertas pertama yang dikemukakan oleh dinasti Tang pada era yang sama dengan uang logam pertama. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi uang dibagi menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli dibagi menjadi dua, yaitu sebagai alat tukar dan sebagai alat hitung. Sebagai alat tukar sudah jelas, yaitu sebagai untuk membeli barang dan jasa seseorang sebagai alat hitung. Contohnya satu pulpen setara dengan dua buah pensil. Terus sebagai fungsi turunan dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai alat pembayaran yang tertunda, contohnya membayar pajak, menggaji para karyawan. Yang kedua, sebagai penyimpan kekayaan, yaitu manusia juga dapat menyimpan kekayaan untuk dipakai di masa yang mendatang sebagai antipasi. Yang ketiga, sebagai pengalihan nilai. Contohnya, seseorang yang rumahnya di Surabaya ingin pindah ke Jakarta, dan rumah yang di Surabaya ini akan dijual dan ditukar, dan uang yang jualannya akan untuk membeli rumah yang di Jakarta. Ini sebagai perpindahan properti dengan perantara uang. Yang keempat, jenis uang. Jenis uang dibedakan menjadi empat, itu pihak mengeluarkan, bank uang, negara yang mengeluarkan, dan nilai uang. Yang pertama, pihak yang mengeluarkan. Pihak yang mengeluarkan dibedakan menjadi dua, yaitu uang kartal dan uang geria. Uang kartal adalah uang yang berupa logam dan kertas yang beredar di masyarakat. Biasanya uang ini diatur oleh pemerintah, sedangkan uang geria adalah alat pembayaran berupa bio dan jenisnya. Biasanya ini uang ini dikeluarkan oleh bank umum. Kedua, bank uang. Bank uang dibedakan menjadi dua, itu uang logam dan uang kertas. Uang logam adalah uang yang terbuat dari logam berupa emas atau perak, sedangkan uang kertas adalah uang yang terbuat dari emas serta bunganya diatur oleh undang-undang dasar. Yang ketiga, negara mengeluarkan. Misalkan negara yang mengeluarkan uang dibedakan menjadi dua, uang dalam negeri dan uang negeri. Uang dalam negeri adalah uang yang negara bersangkutan seperti rupiah adalah mata uang resmi dari negara Indonesia. Sedangkan uang negeri adalah uang yang beredar di suatu negara tetapi yang mengeluarkan ke negara lain, seperti di Indonesia yaitu yen dari Jepang, dolar dari Amerika, ringgit dari Malai, peso dari Filipina, dan pound sterling dari Inggris. Klasifikasi nilai uang. Yang pertama, ada nilai uang penuh. Nilai bahan sama dengan nilai nominalnya. Contoh, ada koin emas atau perak murni. Yang kedua, ada nilai uang tak penuh. Nilai bahan lebih kecil dari nilai nominalnya. Contoh, uang kertas 10.000, biaya cetaknya itu lebih murah atau di bawah 10.000. Dan yang selanjutnya, ada syarat-syarat uang. Yang pertama itu mudah dibawa kemana saja.
yang kedua itu mudah dipecah, yang ketiga bisa disimpan, dan yang terakhir itu tidak dapat dipalsukan. Berikutnya ada alat pembayaran non tunai. Alat pembayaran non tunai ini cara kita melakukan pembayaran tanpa harus menggunakan uang fisik. Jadinya secara non tunai bisa, tapi syaratnya itu kita harus punya uang deposit dulu untuk ditransfer kepada penerima. Nah, alat pembayaran non tunai ini terbagi atas dua, yakni kredit atau transfer dan juga debit transfer. Yang kredit ini penerimanya menerima langsung dari pengirim dengan persetujuan dari pengirimnya. Seperti saya mentransfer uang kepada pihak bank, kepada teman saya melalui sebuah bank tertentu. Lalu kalau debit ini secara paksaan, seperti saya mempunyai hutang kredit sepeda motor dan tenggat pembayarannya sudah lewat, sehingga pihak penerima atau dari dealernya punya hak untuk menarik paksa uang sesuai dengan nominal kreditnya. Jenis pembayaran non tunai. 1. Berbasis kertas. Biasanya ini dapat ditulis dengan tangan atau mesin ketik. Contohnya nota kredit atau debit. Kedua, berbasis elektronik. Biasanya atau contohnya metode pembayaran SMS banking atau transfer kredit. Yang ketiga, yang terakhir adalah berbasis kartu.